Dari tentang ini ya, wawancara teman-teman yang sambil menunggu teman-teman yang lain, silakan beritahu di chat apakah ada yang berminat untuk bekerja di Jepang sambil saya cari wallpaper dulu. Di tempat saya udah ini, maaf ya, udah turun salju lebih cepat dari tahun kemarin. Kemarin waktu pertemuan minggu lalu kalau tidak salah, saya bilang kalau eh, salju turun di tempat saya itu setelah kelas ini berakhir, ternyata sudah turun kemarin. Ya, sampai 80 kali ya, tunggu. Ya. Kuliah dan kerja di Jepang, mungkin kuliahnya bisa ditempuh online. Kalau kalau semisal tujuan awalnya ingin kuliah, berarti kerjanya part-time, arubaito. Tapi kalau semisal tujuan utamanya kerja, berarti kuliahnya online, ya. Amin. Kerja atau kuliah S2. S2 juga ada persyaratan JLPT-nya ya, kecuali kalau ambil yang kelasnya internasional yang pakai bahasa Inggris. Batas umur untuk batas umur apa tadi ya? Batas umur apa? Kalau batas umur kerja tuh saya kurang tahu, kalau tidak salah 37 tahun apa 35 tahun, atau itu magang, maksudnya magang. Tapi kalau kalau pekerja berketerampilan khusus dan gijin koku sepertinya bisa deh di atas 40. Ya, nonton anime tanpa subtitle. Saya kerja di developing ini, development navigation system. Keterampilan khusus tuh kayak Tokutei no TG ya. Jadi kalian kalau mau kerja TG harus punya sertifikat namanya SSW atau sertifikat keterampilan banyak bidangnya. Dayo tuh loh gitu. Suki dayo, suka loh gitu. Kalau bahasa Indonesia gaulnya. Coba, udah ya, udah lebih dari 80 kita share screen. Nah, ini materi hari ini. Hmm, Zikosokai atau perkenalan diri. Ini berlaku untuk wawancara, untuk ya bukan ini bukan hari materi malam ini bukan hanya diperuntukkan untuk yang ingin bekerja ya, karena untuk kuliah saja di Jepang tuh harus sambil part-time karena biaya hidupnya lumayan tinggi. Kalau ngandelin uang dari mami papi mungkin bisa, tapi ya masa nggak kasihan gitu ya. Uangnya nanti habis, nggak bisa sekalian kita apa jam terbang gitu.
Sengaja di sini tulisannya pakai romaji, pakai alfabet ya, soalnya nanti akan ditugaskan minasang ganti semua ini pakai hiragana, oke, dan katakana. Nih, semuanya diganti minasang nanti ya, supaya melatih. Pertama, Jiko Shokai. Ini di atasnya bahasa Jepang, di bawahnya bahasa Indonesia. Jiko Shokai itu artinya perkenalan diri. Jiko Shokai, perkenalan diri. Ini saya buat sesederhana mungkin, karena pada saat wawancara itu, minasang, waktunya dibatas ya. Jadi nggak, kecuali kalau misalkan wawancara yang perorangan, itu waktunya mungkin jadinya tanya jawab. Tapi kalau wawancaranya yang barengan, biasanya waktunya dibatas. Sangat-sangat terbatas. Ini versi formal biasa ya. Nanti saya tambah-tambahkan untuk versi sangat-sangat bagusnya gitu. Pertama, Jiko Shokai judulnya. Hajimemashite. Hajimemashite. Ini ya, hajimemashite. Oh iya, buat perempuan yang rambutnya panjang, ke belakang kuping kan, supaya seluruhnya terlihat. Kalau yang punya bangs, apa bangs itu bahasa Indonesianya? Poni. Kalau yang punya poni, nggak apa-apa, yang penting tidak menutupi muka, dikebelakangkan. Misalkan ya, saya mau diikat, bagus. Nggak, saya nggak mau diikat, kayak misalkan kayak cowok gitu, atau kayak saya nggak mau diikat lah, tinggal dikebelakangkan saja. Jangan sampai kayak ada yang punya poni begitu ya, kayak saya poni yang lebih pendek dari rambut. Terus gini, dia interviewnya begini. Enggak ya, kesiniin, cantik kok, gini. Terus ini juga jangan sampai menjuntai ke baju bagian depan, disimpan di belakang saja di punggung. Kalau yang rambutnya pendek juga sama, di ke belakang telingakan. Terus yang pakai kerudung, kan kerudung tuh menutupi dada, boleh, tapi jangan sepanjang mukena gitu, jangan yang panjang banget. Ya cuman sekedar dikesinikan, kan wawancara paling sampai pusar ya. Terus kerudungnya biasakan warnanya seirama dengan dress code-nya. Biasa hitam putih berarti kerudungnya hitam gitu ya. Terus kerudungnya jangan dianeh-aneh. Saran saya pakai kerudung yang segi empat terus dilipat tuh jadi segitiga. Kalau nggak pakai kerudung yang sekali masuk itu. Itu lebih rapi ya. Kemudian eh, untuk pria biasanya rambutnya jangan terlalu panjang. Terus hige, itu hige tuh kumis sama janggutnya sote imas, dicukur dulu, dibersihkan dulu. Nanti pas sudah sampai Jepang tergantung perusahaannya, apa boleh pakai kumis atau tidak, apa boleh pakai janggut atau tidak, tergantung perusahaannya. Tapi pada saat mensetsu pastikan wajahnya bersih dari rambut ya. Rambutnya juga harus pendek. Nggak botak, nggak perlu botak. Ada yang bilang, katanya harus botak, harus ini. Enggak. Yang penting rapi gitu. Mau rambutnya banyak, apa kayak K-pop idol. Mau gimana-gimana juga yang penting tidak menyerupai perempuan dan tidak, ya rapi lah pokoknya. Nggak perlu botak. Ganteng pokoknya gitu ya. Ganteng. Tanyain ke mamahnya. Pasti mamanya kan bilang ganteng mulu. Kalau orang lain kan jarang ya bilang ganteng, tapi kalau mamanya sendiri pasti bilang ganteng. Kalau kata mamanya udah ganteng, berarti sudah siap mensetsu ya. Terus eh pakai apa? Pakai dasi biasanya warna hitam. Kemeja putih, ada kemeja yang putih tulang. Kalau semisal kalian mensetsunya sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan mensetsu sama yang lain, kalau terlihat kontras gitu. Pokoknya harus memperhatikan seluruh aspek penampilan gitu. Yang perempuan juga, sensei mau dikepang, misalkan mau dikepang boleh, yang penting wajah minasang tidak tertutup apapun. Jangan pakai masker, jangan ya.
Saya mau pakai kacamata boleh, saya minus mau pakai kacamata, mau pakai kontak lensa boleh boleh, semuanya boleh, yang penting wajahnya terlihat, gitu ya. Itu untuk tampilannya. LPK kebanyakan harus botak biasanya. Nggak tahu ya, saya kurang setuju sama LPK. LPK tuh minasan ada mungkin ada yang asing ya dengan istilah-istilah bahasa Jepang. LPK tuh tempat kursus bahasa yang biasanya mengirim siswa-siswa untuk bekerja di Jepang. Nah, di LPK tuh saya kurang setuju, nggak kurang setuju, saya sangat tidak setuju. Saya kalau misalkan ada demo, saya mau maju paling depan, LPK yang nyuruh botak, LPK yang nyuruh teriak-teriak kenceng ini, kalau misalkan perkenalan, saya tidak setuju. Saya sangat-sangat tidak setuju. Nggak perlu botak sih sebenarnya, yang penting rapi, gitu ya. Balik lagi ke sini, Jiko Shokai, perkenalan diri. Pertama, hajime maste, terus nunduk. Nunduknya jangan, oh ya, berbicaranya diusahakan berbicara yang jelas, tapi tidak berteriak. Sepengalaman saya, orang yang berbicaranya berteriak tidak ada yang lulus. Orang yang berbicaranya santai tapi dia jelas dan tidak lantang ya, bukan lantang. Jelas artikulasinya jelas, A, I, U, E, O-nya jelas, dia lulus. Meskipun dia santai kayak ngobrol, tapi dia lulus. Tapi yang berteriak tuh karena berteriak jadi artikulasinya tuh terdengar samar ya, sama terlalu terlalu pelan, terlalu keras gitu kan. Ininya jadi artikulasinya jadi jelek. Jadi orang Jepang tuh sulit memahami. Mana lagi minasang baru belajar bahasa Jepang ya, nanti dianya tuh apa sih, ngomong apa sih gitu, nggak ini. Jadi ya bicaranya jelas, A, I, U, E, O, A, B, C, D, semuanya harus jelas. Tapi tidak usah berteriak, jelas ya. Terus kan, hajimemashite, kemudian menunduk 45 derajat. Setelah menunduk, berdiri, baru bilang, nggak usah hajimemashite gitu, jangan dibarengin. Ngomong dulu, kemudian nunduk, jangan terlalu lama, jangan terlalu sebentar, jangan hajimemashite. Nggak gitu ya, hajimemashite, nunduk, satu, dua, berdiri, bangunnya tuh jangan terlalu cepat. Nunduk, nunduknya, nunduk, terus bangunnya jangan terlalu cepat. Baru masuk watashi wa bia desu. Atau ada lagi. Atau saya pakai tulisan biasa ya. Watashi wa bia itu mate. Enggak apa-apa lah ini aja. Tomo shimasu. Ini yang keren. Watashi wa bia desu atau watashi wa bia tomo shimasu. Nah, di nama ini Di nama ini, minasang harus menyebutkan, kalau istilah bahasa Jepangnya hakiri. Hakiri itu jelas. Menyebutkan nama dengan jelas. Kenapa? Karena nama kita nama asing. Jadi orang Jepang tuh bingung kan, mereka di nama mereka kan Uemura ya, apa Tanaka, Yamada. Mereka familiar, tapi dengan nama orang asing mereka tidak familiar, makanya kita harus mengucapkannya dengan jelas. Watashi wa Biades ya. Pas nyebutin nama nggak apa-apa dilambat-lambat, yang penting jelas. Dan kalau semisal namanya susah, minasang bisa ambil nama termudah. Bisa diinin. Misalkan nama saya ya, Watashi wa Shirubiya Maharani Nuruikurima desu. Biato yonde kudasai. Bikin nama panggilan sesingkat dan segampang mungkin untuk diucapkan. Oke. Watashi wa bia desu atau watashi wa bia tomoshimasu. Ini yang bagus ya, yang sopan nih. Bia tomoshimasu artinya saya Bia. Kemudian sai desu. Berapa tahun? Misalkan saya umur misalkan saya 20 tahun ya. Hatachi desu itu. 21 deh. Niju isai desu. Niju isai desu umur 21 tahun. Sini ya. Kalau enggak di depannya bisa pakai Genzai.
genzai. Saat ini, tapi versi sangat-sangat lembut, sangat-sangat sopan. Genzai wa, genzai wa 21 歳 desu. Oke. Saat ini umur saya 21 tahun. Ini, Jawa Barat. Nishi Jawa no Bandung ni Sundai Imas. Ini tinggal. Tapi bisa juga ada. Ini nama daerah ya. Provinsi dulu, kemudian kota. Provinsi dulu, kemudian kota. Kemudian bisa juga asalnya. Ini tinggal. Tinggalnya di sini. Nah, semisal Minasang tuh sedang tinggal di Jakarta, tapi Minasang tuh berasal dari Bali misalkan. Berarti titik-titik no shushin. 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 S-nya 2 apa 1 ya? Bentar. Kita pakai kanji aja. Shushin. Nah, ya. Shushin. Shushin. Oke, yang tadi ya. Shushin. Bari no shushin desu. Berasal dari Bali. Berasal dari titik-titik. Kenapa berasal dari titik-titik gitu ya? Karena ada kasusnya orang yang dia tuh pendidikan bahasa Jepangnya di Bandung. Terus tinggal di mana? Kan status dia saat ini tinggal di Bandung. Ditanya asalnya dari mana? Dia jawab, dia tinggal di Bali misalkan. Tapi kan saat ini dia sedang tinggal di Bandung kan. Terus ada kasusnya lagi, dia tuh sudah tinggal di Jepang, kemudian dia pindah pekerjaan, dia bilang Watashi wa Bandung ni sundai imasu. Padahal status dia tinggal saat itu adalah di Jepang. Berarti ini dipakai ketika memang dia tinggal di situ. Tapi kalau berasal dari atau asalnya, ini ya, pakai ini. Kita pakai. Nah, berasal dari ya. No shushin desu, titik-titik no shushin desu itu berasal dari. Jadi, minasang pakai ini aja kalau untuk menyebutkan daerah asal minasang lahir atau tinggal ya. Nani no shushin desu. Nggak perlu ini dilewat saja lah. Terus ada juga karakimashita. Saya datang, nah ini juga ada ya, rancu ini. Ada nih. Titik-titik kara kimashita atau kara mairimashita. Mairimashita. Nah, dengan logika saja ya. Dia tuh sekarang misalkan Mensetsu dia wawancara di Jakarta. Sedangkan dia orang Ponorogo misalkan. Dia asalnya dari Ponorogo tapi dia wawancaranya di Jakarta. Enggak, dia orang Ponorogo, dia wawancara juga di Ponorogo misalkan ya. Terus watashi wa Ponorogo kara kimashita. Telah datang dari Ponorogo, dia bilang gitu. Saya telah datang dari Ponorogo, saya berasal dari Ponorogo, telah datang dari Ponorogo kan memang itu kota kamu gitu kan, memang kamu sedang ada di situ, berarti tidak telah datang. Sebentar minasan, saya takut ini meledak. Gitu ya. Jadi saran saya bakal ini saja, no shushin desu. Kecuali kalau semisal wawancaranya di Jakarta, kemudian bilang watashi wa Ponorogo kara kimashita, baru itu benar. Saya datang dari Ponorogo, saya berasal datang dari Ponorogo gitu ya. Jadi saran saya pakai ini aja, no shushin desu, oke? Saya juga kemarin wawancara pakai ini. Nah, 1 kali wawancara sudah lulus saya pakai ini no shushin desu. Shumi wa titik-titik desu. Shumi, hobi saya apa gitu ya. Hobi bebas sih, mereka tuh ngambil ini aja.
ngambil kayak ini orang punya hobi atau enggak, ini orang, apa ya, punya di dalam dirinya ada minat atau enggak gitu. Kadang di ininya kalau ada yang jawab, "Shumi wa toku ni nai." Saya nggak punya hobi, nanti si user, si pewawancaranya mikir, dia diri sendiri aja nggak punya minat, apalagi buat hal lain gitu ya. Jadi, minasang isi, hobi saya apa gitu ya. Silakan minasang sekarang diisi pakai bahasa Indonesia, terus nanti minasang sendiri translate-kan ya. Pakai bahasa Indonesia dulu kalau susah. Shumi wa titik-titik desu. Hajimemashite ya dibacanya. Nah, terus Shumi wa, saya lah, ini tentang saya misalkan ya. Shumi wa suiei desu, hobi saya berenang. Oke. Kemudian Ishokenmei gambarimasu, saya akan melakukan yang terbaik. Ini perkenalan singkat ya, minasang. Perkenalan singkat untuk mengenalkan siapa diri saya. Sebenarnya masih ada banyak lagi, tapi karena masih ada kelemahan saya, kelebihan saya, tapi itu kayaknya untuk magang tidak terlalu digunakan karena waktunya terbatas ya. Nanti juga ada pertanyaan kalau semisal, pertanyaan kalau semisal perkenalan minasang kurang lengkap, biasanya si penginterview itu menanyakan gitu. Makanya dari situ minasang harus bisa bahasa Jepang, oke? Terus minasang bilang, "Ishokeme gambarimasu." Kalau nggak bilang ini juga nggak apa-apa. Ini kayak janji palsu gitu, saya akan melakukan yang terbaik gitu. Kemudian, "Dozo yoroshiku onegai shimasu." Kemudian nunduk, kayak tadi ya, ngomong dulu baru nunduk, jangan dibarengin, ngomong terus nunduk. Jangan, "Dozo yoroshiku onegai shimasu." "Dozo yoroshiku onegai shimasu." Kemudian nunduk, berdiri lagi. Terus, "Domo arigatou gozaimasu." Nunduk lagi, berdiri lagi gitu ya. Terus minasang jangan cemberut, harus tersenyum, harus rileks. Harus sangat rileks, nggak usah kayak tegang gitu. Iya deg-degan boleh, tapi dilatih dari sekarang untuk rileks, senyum gitu, kayak, ya udah sih ngobrol biasa aja gitu. Baik kok orang Jepang. Nah, pandangan melihat ke si ke pewawancara, harus tegap, ketika menjawab harus tegas ya. Ini tuh jelas, jelas aja lah. Harus jelas dan mantap dengan jawabannya, jangan terbata-bata, jangan kayak ngapalin textbook gitu. Meskipun ini textbook ya, saya kasih contek, tapi jangan gitu kayak, "Watashi wa bi desu, biyatoshimasu, genzai wa, 18" jangan gitu ya, langsung, "Watashi wa desu, genzai wa 21 desu." Oke. Nonton anime, dengerin lagu Jepang, niscaya lidah kalian akan ke Jepang-Jepangan gitu. Nah, kemudian ketika ini semua setelah dibicarakan, biasanya pewawancara tanya, banyak pertanyaan yang ditanyakan, kalau waktunya banyak. Tapi kalau misalkan waktunya sedikit, mereka tidak tanya ya, tidak banyak tanya. Biasanya pertanyaannya tuh kayak nggak nyambung sama pekerjaan yang akan kita lakukan, tapi itu tuh buat ngetes kepribadian aja ya. Ngetes kepribadian, buat ngetes kalian sejauh apa bahasa Jepangnya, terus pola pikir kalian seperti apa gitu. "Nihon no koto nani ga shirimasu ka? Shitemasu ka?" Ne. Shitemasu. "Nani ga shitemasu ka?" Apa yang kamu ketahui tentang Jepang? Jawab ya minasang. Misalkan Jepang adalah negara nih, saya kasih contoh contoh yang template yang minasang sebaiknya hindari karena nanti si pewawancaranya kayak, "Ah, ini mah nyontek nih." Yang template ya, jangan ditiru ini. Nihon wa Nihon wa kirei na uni desu. Ini template sekali. Jepang adalah negara yang bersih. Itu template. Kemudian ada lagi, eee, Nihon wa, ya udah nggak apa-apa sih yang Kisetsu, yang musim,
Yang musim itu, eee, nggak apa-apa itu nggak template ya, itu karena masuknya pengetahuan gitu. Kalau di Jepang ada 4 musim, musim spring, summer, autumn, sama winter. Nah, ini jawaban template ya, "Nihon wa kirei na kuni desu." Semua orang juga tahu kalau Jepang negara bersih ya. Kemudian, "Nihon e iku mokuteki wa nan desu ka?" Apa tujuan Anda pergi ke Jepang? Nah, ini biasanya minasang jabarkan. Yang template dan harus dihindari adalah Nihonjin no shigoto shikata o manabitai desu. Nah, ini, hindari ini. Template banget ini sampai saya kayak, kalau ada yang wawancara bilang ini saya langsung connect, dia pasti lihat di ini, di internet gitu. "Nihonjin no shigoto shikata wo manabitai desu." Apa yang mau kan "Nihonjin no shigoto shikata wo manabitai desu" artinya ingin mempelajari cara kerja orang Jepang. Bagus juga cara kerja orang Indonesia yang ada di Jepang. Orang Jepang orang Jepang tuh cerdas ya, termasuknya rajin. Orang Indonesia cerdas masuknya. Orang Jepang tuh rajin. Jadi mereka tuh bekerja tuh benar ditulis, terus dihafalkan, terus kerjanya sangat-sangat rapi gitu. Kalau orang Indonesia tuh diakalin aja gitu. Cerdas berarti kalau orang Jepang tuh rajin. Nih, ingin mempelajari cara kerja orang Jepang. Nihonjin no shigoto shikata wo manabitai desu. Ini hindari ya, minasang. Kita beri warna orange saja. Nah, ini dihindari. Ada yang tujuannya ingin choking, ingin menabung ya. Okane o choking shitai desu, ingin menabung uang misalkan. Itu boleh-boleh saja. Memang itu banyak yang pakai alasan itu, tapi itu boleh saja digunakan karena memang itu tujuan kita sebenarnya ya. Kemudian kazoku oya o raku ni shitai desu, ingin membahagiakan orang tua. Ototo to imoto no gakko no shiharai o tetsudaimasu, ingin membantu biaya sekolah adik, misalkan gitu juga nggak apa-apa. Tapi jangan jangan muluk-muluk duit duit mulu ya. Kan ingin membangun rumah istana mewah di kampung saya, ingin jadi juragan di kampung saya, gitu. Kayak mereka tuh mikir, "Ah, mungkin ada yang lebih bagus tujuannya," itu. Ada ada juga yang ini karena saya tuh suka anime, jujur gitu juga nggak apa-apa. Saya tuh suka anime, saya tuh sering dengar anime, pengen moto-moto, eee, pengen banget saya mempelajari bahasa Jepang secara langsung gitu, pengen nonton anime tanpa subtitle gitu. Terus, eee, misalkan saya tuh suka banget sama Jepang dari dulu, dari kecil itu tuh negara impian saya pengen banget ke sana. Saya juga pengen belajar macam-macam hal, karena kalau belajar macam-macam hal nggak cukup waktunya kalau semisal cuman liburan saja. Jadi saya ingin lebih lama tinggal di Jepang dengan cara bekerja, jadi banyak hal-hal yang bisa saya pelajari. Pokoknya sesuai hati kalian, tapi ingat hindari ini. Nihonjin no shigoto shikata wo manabitai desu. Ini sangat-sangat template. Tentang duit juga ya, tentang uang, okane itu, masukkan sedikit saja. Jangan melulu tentang okane. Nanti kalau semisal perusahaannya merasa insecure gitu kayak, "Ya adik gua gajinya kecil, gimana?" Nanti gimana? Nah ini. Kan tadi saya bilang, "Okane o choking shitai desu," ingin menabung uang. Nanti bakal ditanya lagi gini, "Ikura okane o choking shimasu ka?" Ingin menabung berapa? Dia tanya gitu. Nah, minasang kan makanya kalau jawab ini, minasang jadi bingung kan? Orang gaji aja belum tentu berapa. Coba dijawab, misalkan 1 bulan, kita magang 1 bulan dapat 13 juta kalau dirupiahkan misalkan ya. 14 deh, bonus 14. Berarti kita berhalusinasi
per bulan kita tabung 10 juta, terus dikali 1 tahun 12, 3 tahun 36, berarti kita pulang-pulang dapat 360 juta. Alah, kayak iya aja. Kan nanti dia bakal tanyain ya, "Ikura o kane wo chokin shimasu ka?" Gitu. Kemudian ini, "Shigoto no keiken o oshiete kudasai." Tolong beritahu pengalaman kerja Anda. Jujur saja, saya juga dulu belum pernah kerja ya. Watashi wa sotsugyo shita bakari desu. Saya baru saja lulus sekolah gitu. Terus watashi wa daigaku kara sotsugyo shita bakari desu. Saya baru saja lulus sekolah gitu. Oke. Lulus kuliah masih. Ini kenapa jadi gitu? Misalkan daigaku, kalau ini contoh ya, contoh bagi ini. Daigaku atau ya, wako kara so, 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 su, gyo,卒業したばかりです。Baru saja lulus dari sekolah. Oh, oh, kuliah, kuliah ke sekolah. Tapi kalau ada yang pernah kerja, semisal saya pernah kerja di eh, toko roti. Misalkan dari 2018 sampai 2019, saya bilang dari 2018 sampai 2019 saya telah bekerja di toko roti. Ju Niseng Ju Hachinen kara Niseng Jukyunen made Pangya de Hataraite Imashita gitu ya. Semisal saya pernah bekerja sebagai guru di SD. SD, misalkan SD apa ya? SD 1 misalkan. 1 Shogakusei de kyoshi to shite, eh, hat, sto, apa? Oshiete imashita, tsutomete imashita gitu ya. Hataraite imashita, shigoto shite imashita gitu ya. Ini pengalaman kerja. Sekarang Minasang tulis saja pakai bahasa Indonesia, kemudian nanti Minasang translatekan ke bahasa Jepang. Saya pernah bekerja di pabrik 2018 sampai 2020. Nisenju nen kara 2020nen made kojo de hataraite imashita. Oke. Filenya sudah dikirim. Oh, yang baru ini. Minasang dicatat saja ya, nanti disalin di file yang sudah saya kirim. Beasiswa banyak. Apply beasiswa sepertinya N3 apa N2? Ini saya pernah bekerja di toko orang tua, berarti kamu namanya membantu kali ya, membantu orang tua berarti eh, kodomo kara imamade oya no ryoshin no mise de hataraite tetsudaimashita. Membantu pekerja. Kemudian ini anata no chosho to tansho o oshiete kudasai. Tolong beritahu kelebihan dan kekurangan Anda. Tips dari saya, ketika memberitahu kelebihan, jangan terlalu berlebihan. Ketika memberitahu kekurangan, harus ada penyelesaiannya. Misal, kelebihan saya, misalkan ya,
Kelebihan saya itu anaknya mudah bergaul. Saya itu anaknya mudah bergaul, sehingga ketika saya ada di lingkungan baru, saya bisa bergaul dengan mudah dengan lingkungan saya. Saya minim merasakan homesick dan lain-lain gitu ya. Jadi ada yang disombongin tuh ada urayanya sehingga gitu. Kemudian memberitahu kekurangan. Misalkan kekurangan saya pelupa, tapi saya selalu bawa catatan kecil untuk mencatat hal-hal yang sekiranya suatu saat nanti saya lupa. Nah, kekurangan tuh harus ditambahkan dengan cara mengatasinya. Kelebihan tuh harus ada tambahannya. Misalkan ya, kelebihan saya jago berenang, saya jago banget berenang. Sehingga ketika, misalkan amit-amit ya ada banjir atau ada bencana alam, saya bisa berenang menyelamatkan teman-teman saya gitu. Ada sehingganya gitu, ada urayanya. Kemudian kekurangan harus disertakan dengan cara mengatasinya. Saya, eee, saya misalkan kekurangannya, saya pemalu, tapi, eee, akhir-akhir ini saya sedang mencoba untuk tidak jadi pemalu, mengikuti organisasi, dan berkenalan dengan banyak orang gitu. Pokoknya harus ada, jangan jangan memamerkan kelebihan dan kekurangan saja, harus ada tambahannya, mengatasinya ya. Ditulis ya minasang. Kemudian, "Jiko apiru shite kudasai." Ini tuh promosikan diri Anda tuh seperti kayak itu paslon-paslon tuh, "Pilih saya, saya akan menggratiskan BBM, saya akan memberi makan gratis." Gitu-gitu. Ini tuh ya, promosikan. Tapi jarang banget ada yang nyuruh begini. Tapi semisal ada, coba berikan, eee, berikan apa yang apa ya, yang kayak gitulah, apa ya, saya susah bilangnya. Pokoknya kayak, saya akan kasih makan gratis, saya akan WiFi gratis, saya akan internet gratis, BBM gratis, gitu-gitu. Kayak, saya akan, bekerja dengan sebaik mungkin, belajar bahasa Jepang sehingga saya tidak akan menyusahkan perusahaan karena saya tidak bisa bahasa Jepang, gitu-gitu. Wah, promosikan diri Anda. Biasa kan kalian sering nonton debat capres dan lain-lain itu. Nah ini. Terus nanti dia tanya, "Shitsumon arimasu ka?" Dia yang tanya ke kita, apakah ada pertanyaan? Minasang bebas tanya apa saja yang ada di pikiran minasang. Semisal ya, apakah saya adalah orang Indonesia pertama yang ada di sini? Gitu. Apakah saya mempunyai senior orang Indonesia? Atau gini, apakah nanti tempat saya tinggal bersebelahan dengan orang Jepang? Apa yang harus saya lakukan? Gitu. Misalkan nanti dianya jawab, "Kalian jangan berisik, kalian ini, harus ini." Terus, eee saya beragama misalkan ya, saya beragama, Islam, saya membutuhkan suatu ruangan untuk melaksanakan ibadah. Apakah perusahaan bersedia menyediakan ruangan untuk beribadah? Tuh gitu ya. Minasang tanya apa aja gitu. Apakah kita dikasih sepeda dari stasiun ke rumah berapa menit gitu. Tanyain semuanya. Semakin banyak pertanyaan, semakin jelas semuanya, semakin bisa Minasang memutuskan untuk lanjut atau berhenti. Takutnya nanti Minasang menyesal, sudah ikut wawancara, terus nggak nanyain apa-apa, ternyata ditempatkan di pelosok Jepang. Kayak mau ke convenience store, mau ke minimarket aja misalkan 2 jam. Jangan sampai gitu ya, tanyakan semuanya. Ke Eki, ke stasiun berapa menit? Terus, "Saya dikasih sepeda enggak? Gimana kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa?" Itu ditanyain ya. Oinori ya, orinori janai, oinori. Nah ini, "Tabako o suimasu ka?" Apakah Anda merokok? Jangan berbohong. Jawab, "Ya, saya merokok."
"Tidak, saya tidak merokok." Ini tidak mempengaruhi apapun, cuman nanti misalkan jadi di tes kesehatannya dibedakan. Tapi, orang Jepang mau perempuan, mau laki-laki, mereka merokok. Setiap saya istirahat kerja tuh mereka orang Jepang tuh setelah makan, kan saya setelah makan siang, saya ibadah, kebetulan siang hari kan makan siangnya, saya beribadah, setelah beribadah saya tidur. Nah, kalau orang Jepang setelah makan siang tuh mereka merokok, mau perempuan, mau laki-laki, mereka ke ruang rokok. Jadi, apabila ditanya, "Tabako suimasu ka?" Jawab, "Hai, suimasu." Ya, saya merokok, kalau merokok. Tapi kalau tidak, jawab saja, "Iye, tabako suimasen, tabako o suimasen." Minasang jawab pakai bahasa Indonesia, nanti Minasang terjemahkan lewat translate atau apapun ya. Nanti kalau ada yang sangat sulit, bisa saya bantu. Setidaknya minasang berusaha dulu ya lewat Google, lewat translate. Ada translate Grammarly, itu translate-nya hampir ini, lumayan akurat dan grammar-nya juga masuk akurat itu, Grammarly. Ini jangan bohong ya, terus ini, "Biru o nomimasu ka?" Apakah Anda minum bir? Jawab aja, kalau minum jawab, "Ya, minum." Kalau tidak, tidak minum. Tidak mempengaruhi apa-apa ini. Orang di Jepang kan ini legal ya. Diperjualbelikan. Yang penting ketika minasang menjawab ini, usia minasang harus sudah ada di atas 20 sepertinya ya. Kalau enggak misalkan usia minasang masih 19. Seperti saya dulu, saya baru lulus, saya langsung berangkat. Saya kan umurnya masih muda ya. Mungkin kalau misalkan ditanya, "Hai Suimas," nanti ditanya, "Eh, kenapa? Kan belum 20." Terus tanya, jawab saja, "Kalau di Indonesia umur segini sudah boleh," gitu. Ini jujur aja lah. Nah ini, "Jibun de ryori dekimasu ka?" Apakah bisa memasak sendiri? Kamu bisa masak enggak? Jawab. Kalau misalkan, "Hai, ryori dekimasu." Bisa juga kalau semisal pengen memikat gitu. "Hai, watashi wa ryori ga suki nano de dekimasu." Ya, saya karena suka masak, bisa. Yang pertanyaan yang memikat lah, buat pertanyaan sememikat mungkin. Jangan cuman, "Ryori dekimasu ka?" "Hai, dekimasu." Udah gitu aja. Kayak, "Saya suka masak, jadi saya bisa." Kalau semisal nggak bisa, jangan, "Iye dekimasen." Jangan gitu dong, jangan, nggak bisa." Jawab, nggak bisa, tapi akhir-akhir ini saya sering nonton YouTube, saya sering lihat tutorial masak," gitu ya. Diusahakan menjawab tuh ada uraiannya, supaya merekanya, "Ih, ini dia keren juga nih ngejawabnya, nggak template," gitu. Oke? Tidak juga tidak apa-apa, orang saya waktu pertama bisa masak, saya bilang, "Tidak." Tapi saya sering sering nonton orang mukbang, sering nonton orang tutorial masak, jadi mungkin lama-kelamaan saya bisa masak. Kemudian, "Kazoku wa nannin imasu ka? Oshiete kudasai." Keluarga ada berapa? Tolong beritahu saya. Ayah, ibu, saya, 2 adik, 2 kakak, misalkan gitu ya. Ayah, ibu, saya, sudah. Gitu, ayah, ibu, kakak laki-laki, dan saya, sudah. Gitu aja, tinggal kasih tahu itu aja. Paling juga ada yang kepo-kepo dikit, "Adik kamu umur berapa?" Gitu, "Kakak kamu umur berapa?" Gitu. Nah, yang ini mohon maaf ya, yang sudah ada anggota keluarganya yang sudah meninggal, jika dia sudah tidak tertulis di kartu keluarga, tidak usah disebutkan, karena nanti kemarin juga ada ya teman saya. Jadi bingung si pewawancaranya tuh bingung, katanya keluargamu semuanya ada 6 tapi di kartu keluarga tulisnya kok cuma 5. Terus dia bilang, dia nggak tahu bahasa Jepangnya apa ya, kakak perempuan saya sudah meninggal, itu kebingungan, apa ya gitu. Dikasih tahu kan sama senseinya, "Ini, sumimasen," katanya, "Onesan wa nakunnarimashita node," katanya, "5 ni narimasu." Oh, kakak perempuannya sudah meninggal, jadi tinggal 5. Jadi kan agak kebingungan, jadi sebutkan sesuai yang minasang datanya diberikan. Ini jawaban-jawabannya. Nih, minasang bisa dilihat lagi ke atas yang pertanyaan-pertanyaan ini. Nih ada jawaban-jawabannya.
Nihon no koto nani ka shitte imasu ka? Apa yang kamu ketahui tentang, tentang Jepang? Nih, saya coba translatekan ini. Nihonjin wa mainichi kigaemasu. Hankachi o mochi arukimasu. Ya iyalah, orang Jepang tiap hari ganti baju. Hankachi itu sapu tangan ya. Selalu bawa-bawa sapu tangan. Memangnya Minasang tidak ganti baju setiap hari kah? Oh ya, Minasang di Jepang tuh mandinya sehari sekali malam saja. Tapi kalau musim panas tergantung orangnya ya. Yang ada yang nggak mandi, ada yang mandi sehari 5 kali. Mandinya malam saja. Saya juga kalau musim dingin tuh mandi, ih udah kelar dah. Meskipun pakai air panas, air suhu 40 derajat, keluar dari ofuro, keluar dari kamar mandi, udah langsung kayak joget padel gitu. Udah langsung gemeteran. Kemudian nomor 2, Nihonjin wa denki ya mizu nado setsuyaku shimasu. Orang Jepang katanya. Orang Jepang, air, orang Jepang menghemat air dan listrik dan lain-lain. Suka ada tulisan Setsudeng di mana-mana. Hemat listrik, hemat listrik. Karena memang listrik di sini semahal itu. Kemudian Nihonjin wa betsu betsu ni gomi o sutemasu. Tatoeba moeru gomi ya sodai gomi nado arimasu. Ini tuh orang Jepang eh membuang membuang sampah tuh dipisah-pisah, dipisah-pisah. Misalkan sampah bakar, sampah tidak bisa dibakar, sampah yang harus dibayar gitu. Orang Jepang buang sampah dipisah-pisah. Dipisah-pisah itu apa ya? Ya ini sederhananya ya. Misal sampah sampah bisa dibakar, sampah tidak bisa dibakar, dan lain-lain ya. Hmm, hmm. Jadi, misalkan sampah dapur itu masuknya sampah yang bisa dibakar. Sampah-sampah kotor, kayak kita bekas makan roti, terus rotinya tuh masih nempel di kertas tuh. Itu masuknya sampah bisa dibakar. Daun-daun, pokoknya sampah yang tidak bisa dibersihkan itu sampah yang bisa dibakar. Terus ada juga sampah yang di itu sampah yang mesti dibayar. Kita buang mesin cuci, kita buang kulkas, buang sepeda, buang sofa, itu kita harus bayar. Kecuali kalau ada tetangga yang mau mungut. Tapi kalau semisal di jalan ada sampah, ada kulkas yang sudah di stiker, jangan diambil. Meskipun dia sudah dibuang, tapi dia sudah bayar, jangan diambil. Boleh diambil, tapi harus izin dulu ke orang yang punyanya. Oke. Kemudian kita buka dulu ini. Kalau saya tidak merokok, tapi keluarga saya merokok, itu nggak termasuk merokok ya. Kecuali kalau misalkan bapaknya lagi merokok, Pak, aku pinjem dong. Nah, itu berarti ikutan merokok. Iya, jawab dengan jujur aja. Tidak pernah nonton anime. Saya juga udah bertahun-tahun belajar bahasa Jepang. Saya baru nonton anime paling Doraemon sama anime yang
Cuman Kimi no Na wa aja. Moeru tuh bisa dibakar. Berangkat kerja nggak mandi. Metik buah juga harus ada izin ya. Metik buah, semisal sekarang ada buah kesemak ya, buah kaki itu harus izin. Harus izin nanti bisa aja orangnya nggak ikhlas terus telepon polisi. Orang Jepang tuh dikit-dikit telepon polisi, dikit-dikit telepon polisi. Nanti polisi datang. Sumimasen katanya. Kamu kemarin maling buah ya? Ada buktinya tahu. Tapi nggak sampai di penjara, cuman diperingati, diperingatkan. Ya digituan. Nggak mandi ya Minasang? Nggak mandi. Saya juga nggak mandi pagi-pagi. Pokoknya pulang kerja sekitar jam setengah 8, saya mandi. Setelah mandi, ya makan, mandi, sikat gigi dan lain-lain, belajar. Saya kan masih belajar ya. Kalau ada kelas, saya kelas. Kalau nggak ada, ya saya belajar aja bahasa Jepang. Kemudian saya mengajar dan lain-lain. Saya tidur, bangun subuh, saya ibadah dan lain-lain. Saya cuci muka, sikat gigi, cebok dan lain-lain. Sudah langsung berangkat kerja. Kalau saya pribadi, keringat saya tuh kayak keringat orang Jepang tuh termasuk hambar, ya. Mungkin orang Asia Timur mungkin tidak tahu ya, pokoknya orang Jepang saya jarang sekali nemu yang bau keringat ya. Nah, alhamdulillah keringat saya juga hambar ternyata. Karena waktu di Indonesia saya pikir, kok saya tidak mengeluarkan bau gitu, lari, apa saya punya penyakit gitu-gitu, ternyata keringat saya yang hambar. Nah, jadi saya tidak mandi, tidak perlu mandi. Orang Jepang nggak mandi juga cakep-cakep ya. Kemudian, Nihon de iro-iro na bunka ga arimasu. Tatoeba, sado toka, bon odori toka. Sado tuh kaligrafi ya kalau di Indonesia. Di di Jepang banyak ada berbagai macam, ada berbagai macam bunka, kesenian. Misal kaligrafi. Kaligrafi minasang tahu kan? Kaligrafi. Bon odori itu tarian ya, tarian bon dan lain-lain. Saya belum pernah lihat bon odori. Kemudian Nihon de iro irona drume ga arimasu. Tatoeba anime ini ya. Kok drume? Anime. Nihon de iro irona anime ga arimasu. Tatoeba di Jepang ada berbagai anime. Misal, apalah terserah kalian ya, Doraemon tuh Kak. Terus bilangin di Indonesia tiap pagi ada Doraemon selalu gitu pakai bahasa Indonesia. Jadi kayak oh ini anak enjoy banget sampai-sampai ngegosipin Doraemon gitu. Bilang aja Nihon de iro-iro na anime ga arimasu. Tatoeba Doraemon toka terus apalagi Shinchan toka Chinamini tokoro de Doraemon wa mai asa terebi de eh disiarkan hoso sarete imasu. Pokoknya ngobrol aja. Ya, totoeba itu artinya misal. Toka itu artinya dan lain-lain gitu. Ya, Maruko juga ya. Minasan kalau mau belajar bahasa Jepang tuh dari Maruko. Pertama kali merantau ke Jepang, bawa uang berapa? Kalau kata saya sih 3 juta juga cukup. Pertama, nanti paling hemat gitu ya 3 juta lah. Iya, bikin laporan ke polisi gratis. Bilang aja, laporin aja.
Hmm. Ada, tadi saya udah bilang di atas, Sumiwa nandesu ka? Yang itu, Sumi, nggak ditanya, tapi kita yang bicara sendiri. Sumiwa, nani nani des, Sumiwa, anime o miru koto des, Sumiwa, melihat anime. Ada yang tadi di atas ya, sudah diartikan. Oke, Nihonjin wa jikan o mamorimasu. Ini minasang harus sangat-sangat diperhatikan. Nanti mereka bete tahu. Kalau semisal kita tidak tepat waktu. Orang Jepang tepat waktu. Apa ya, mamorimasu tuh menghargai, mentaati, taat waktu, tepat waktu. Kita kan janjian jam 10, kita harus sudah ada jam 10 kurang 10, jam 9:50. Jangan sampai kita terlambat, nanti dia bete. Dia orang Jepang tuh nggak suka meskipun dia datang, daijoubu dayo, daijoubu dayo, kuretete mo daijoubu dayo, itu nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa telat juga. Tapi dalam hatinya tuh kayak, ih telat gitu. Dasar orang Indonesia santuy, biasanya gitu kalau orang luar negeri tuh, orang Indonesia terlalu santuy. Kita mah ya menghargai diri sendiri. Iya, di Jepang kalau barang hilang selalu balik sama pemiliknya. HP saya hilang, balik. Kalau bikin laporan cepat, tergantung ya seberapa berat laporannya. Nihon de chippu ageru shukan ga arimasu. Nah, ini chippu tuh tips ya. Di Jepang tidak, di Jepang tidak ada budaya memberikan tips uang kayak ke pelayan, ini ambil aja, itu tuh nggak ada. Kalaupun semisal kita kerja di hotel, nah di hotel tuh diselipkan uang, nah, buat yang bersih bersih gitu. Nanti itu bisa aja harus laporan dulu ke atasan dan lain-lain. Tapi tergantung sih. Tapi kalau orang Jepang nggak ngasih tips, jadi tip apa tip gini ya? Kalau orang Jepang nggak ngasih tip, biasanya yang ngasih tip tuh orang asing gitu. Harus segala laporan, tapi ya kalau nggak ketahuan rezeki masing-masing ya, ambil, umpetin. Nihon de gakusei wa daigaku iku toki ni daitai jitensha ni notte imasu. Di Jepang saya ini ya ngetiknya. Di Jepang gakusei pelajar rata-rata eh iya pada saat pergi ke sekolah naik sepeda. Gak pelajar juga doang, semuanya. Orang kerja juga naik sepeda. Kalau summer, kalau winter beda cerita. Wah, memverifikasi OneDrive. Kalau summer beda cerita ya. Kalau musim panas beda cerita, tapi kalau semisal kalau summer, kalau winter, kalau musim dingin mungkin mereka jalan kaki atau naik mobil, naik taksi. Tapi kalau hari-hari biasa yang tidak ada salju, rata-rata pakai sepeda. Saya juga pakai sepeda. Sepeda mahal, tapi saya dikasih. Jadi nggak tahu, tapi kata orang-orang mahal. Di Jepang, ninjutsu teknologinya sangat bagus menurut saya ini. Menurut saya di Jepang teknologinya sangat bagus, benar, sangat bagus. Kue aja dijual di mesin. Segala di sini apapun mudah dipermudah. Makanya yang bingung deh yang tas mau ke Jepang tapi takut nggak bisa apa-apa. Di sini segala hal dipermudah kecuali kalau tinggal di kampung ya. Nihon no yumei na tokoro wa Fujisan ya Tokyo Disneyland nado arimasu. Di Jepang katanya. Di Jepang yang terkenal
Yang terkenal adalah Fujisan, Gunung Fuji. Saya belum pernah ke Gunung Fuji. Tokyo Disneyland, Disneyland, dan lain-lain. 日本でいろいろなお祝いがあります。例えば成人式とか、子供日とか、天皇誕生日もあります。Ini di Jepang banyak perayaan katanya. Ya, bener banyak banget perayaan. Hari dewasa, hari dewasa tuh orang-orang yang usianya jadi 20 tahun, ya 20 apa 21 itu dirayakan, mereka pakai kimono, ada upacaranya gitu ya. Hari dewasa, hari anak, dan lain-lainnya. 日本で有名な犬の彫像があります。名前はハチ公。Ini di Jepang, 有名な犬の彫像. eh apa sih? Monumen. Monumen anjing terkenal adalah Hachiko. Di Jepang ada monumen anjing terkenal. Namanya adalah Hachiko. 日本で人力車という乗り物があります。人力車はマシンじゃなくて人の力で動かれています。人力車は東京にもあるし、京都もある. Nah, ini sebenarnya bisa artikan. Saya bisa. Di Jepang ada namanya Jinrikisha. Jinrikisha itu kendaraan, tapi bukan dari mesin. Apa coba? Dari orang, tenaga orang. Pernah lewat di FYP nggak yang kayak kuda gitu yang digotongin terus lari-lari, abangnya ganteng, mbak-mbaknya cantik. Nah, itu namanya Jinrikisha ya. Biasanya kita ke Asakusa atau di pinggir jalan tuh ada yang gini. Ada yang apa? Ini mau naik gak? Ditawarin gitu. Minta Jinrikisha yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik berjejer tuh mau nawarin beca, itu beca manusia. Bukan dari kuda ya, bukan mesin juga. Minasang ini ya, ketik aja ini. Nihon ni esukareta noru toki ni hidari gawa ni norimasu. Sore kara oriru toki ni migi gawa kara orimasu. Naik di Jepang, kalau naik eskalator, kalau naik di kiri, tapi kalau turun di kanan. Kenapa? Yang sebelah nanti juga kan adalah kalian juga tahu ya, naik sama turun. Tapi kan eskalator tuh ada dua space gitu ya. Tolong kosongkan satu. Maksud bukan dua space. Apa ya? Kosong gitu, lega. Kosongkan untuk ukuran satu badan karena ada orang yang isogasi, orang yang buru-buru. Nah, si satu space itu untuk orang yang buru-buru yang naik eskalator sambil jalan atau sambil lari gitu. Gitu ya. Jadi dikosongkan. Naik kanan, turun kiri. Minasan di sini dingin sekali, saya ngetiknya agak ini. Oh, ketipu LPK. Kumaha murah. Tergantung merek sih. Tandu beca ya.
Fujisan, Fujiyama sama-sama saja ya. Ikut JLPTN 5. Sepertinya. Sepertinya ini masih spoiler ya. Sepertinya nanti ada kelas season 2, kelas season 2 untuk persiapan ujian N5 tahun depan. Bocoran ya, minasang join lagi pakai modul. Ini beneran N5 ini bukan dasar. Kayak minasang yang saya ucapkan ditulis secara kasar saja ya. Mohon maaf ini saya mungkin nanti saya coba terjemahkan nanti di akhir pertemuan, di penghujung pertemuan ada. Saya mohon maklum di sini dingin sekali minasang. Sudah minus. Oh, tadi intinya naik naik eskalator tuh di kiri dan turun itu di kanan, oke? Nihon ni tachi nagara yomu kata ga imasu. So iu koto wa yomitachi to iu koto desu. Nah, orang Jepang tuh di kereta apa di tempat nunggu bis dimanapun mereka tuh baca sambil berdiri. Yomitachi. Nih, Yomitachi baca sambil berdiri. Kalau di sini kan sudah handphone, kalau di sana kan sudah main handphone gitu ya. Tapi kalau di Jepang tuh lebih banyak yang baca buku, minasang, entah itu buku komik atau buku pelajaran, itu mereka baca buku di kereta, di kombini. Terus kalau semisal kita masuk ke toko buku, orang-orang tuh beneran pada baca buku, makanya harus tenang di toko buku tuh. Mereka nyobekin buku yang mau dijual, dibaca. Oke, banyak yang berdiri, Kak. Nah, minasang Pak hafalin ini, kalau ditanya, apa sih yang kamu tahu dari Jepang? Nah, ini semuanya nggak anti mainstream nih. Tapi minasang jangan jangan mensetsu bareng-bareng ya, nanti ketahuan, dikasih tahu katanya. Nihon de Mujineki to iu eki ga arimasu. Mujineki wa eki no naka ni eki-in ga imasen. Sono eki wa daitai inaka ni arimasu. Minasang nih yang tipe-tipe gini, tolong betulkan ya nanti di catatan. Di Jepang ada namanya Mujineki. Mujineki itu tuh eki itu stasiun. Nah, eki ing tuh bapak stasiun. Bapak yang ada di stasiun, penjaga stasiun. Kadang di Jepang tuh ada yang bapak stasiunnya nggak ada. Jadi hanya sebatas gerbang aja kita masuk-masukin. Pokoknya nggak ada yang jaga. Minasang harus digunakan kejujurannya karena kalau di Indonesia kan Tuhan ada di mana-mana melihat. Kalau di Jepang ada polisi ada di mana-mana itu. Jadi kioskete kudasai, hati-hati ya. Biasanya Mujineki itu ada di Inaka atau di perkampungan yang nggak ada Pak Eki-nya. Pak Eki ya, Pak Eki biasanya orang Indonesia tuh nyebutnya. Nggak ada bapak stasiunnya. Kemudian 17. Nihon ni wa apa ini? Hanami. Hanami ni naru toki ni minna sakura koen de soukuji ni ikimasu. Ki no shita ni tabemasu totemo tanoshii to omoimasu. Di Jepang, pada saat hanami, catat, hanami itu ini melihat bunga sakura, piknik, piknik. Pada saat hanami, semuanya pergi untuk piknik di taman sakura. Di bawah pohon, makan-makan sangat menyenangkan gitu. Jadi mereka tuh pada bawa karpet gitu digelar, terus piknik gitu ya di Taman Sakura. Nanti kalau kalian ke Jepang setiap mungkin Maret April ke Ueno Koen itu cantik. Kalau misalkan kalian ke daerah lain ada Hirosaki Koen, Hirosaki-jo itu juga cantik. Bisa kayak di drakor-drakor itu naik naik eh, perahu itu, naik perahu di sakura-sakura gitu. Keren itu.
Nah, ini di stasiun Manggarai, Minasang baca ya, ini dari Arushado. Di Jepang nggak boleh. Kita pun kalau semisal banyak orang yang patuh ketika kita ingin melanggar, pasti kita malu ya. Oh, orang lain aja patuh, kalau gue sendirian yang ngelanggar, malu. Angkutan umum bayarnya murah, ya kalau dibandingin dengan gaji ya murah. Lebih mahal pajak mobil di sini. Kemudian, nanti Sakura ya. Yang mau liburan juga Sakura aja. Kalau nggak kuat dingin, kalau hipotermia, jangan pernah main ke daerah Hokkaido, Aomori, Akita, Iwate pas dingin. Saya juga sakit-sakit tangannya. Kemudian 18. Nihon ni fuyu ni naru toki wa gogo 5 goro ni nattara sora ga hayaku kuroku narimashita. Di Jepang, pada saat musim dingin, jam 5 sore, langit cepat menjadi gelap. Nggak, di sini, di tempat saya nggak jam 5 sore, di tempat saya jam 4. Jam 4 sudah gelap. Makanya, nah ini Minasang. Minasang tolong dijaga kewarasannya, dijaga imannya. Di Jepang tuh setiap musim dingin, tingkat angka stresnya sangat-sangat naik. Kenapa? Karena jarang lihat matahari. Bersyukur Minasang sering lihat matahari. Pergi kerja pagi-pagi atau subuh-subuh itu tuh masih kayak samar-samar, masih terbit, baru terbit fajarnya tuh, belum kayak matahari yang enak gitu. Terus kita pulang, misalkan pulang jam 5 sore pun itu sudah seperti malam. Jadi karena jarang lihat matahari, kitanya tuh jadi stres. Banyak tingkat stres pada saat musim dingin tuh sangat tinggi ya di Jepang. Minasang tolong dijaga keimanannya, kewarasannya supaya tidak stres. Kalau enggak Minasang download gambar cerah gitu. Nah, dilihat aja, oh ini matahari gitu. Nah, Sabtu Minggu ini Minasang berjemur ya. Sabtu Minggu Minasang berjemur. Ada, kadang ada sih. Kadang ada. Nih, Minasang saya pengen nunjukin salju di tempat saya tapi tidak akan kelihatan. Iya, green screen. Nah, ini salju lah pokoknya, pokoknya ya. Nah, di rumah orang sampai mobil juga kena salju. Ya, begitulah kena green screen terus. Sudah ada salju di rumah saya. Kemudian ya, ingat jaga keimanan dan kewarasannya. Nihon ni okikute yumei na roboto ga arimasu. Namae wa Gundam desu. Kakkoi roboto da to omoimasu. Gundam. Minasang tahu Gundam? Tahu lah. Tapi Gundam tuh yang di mana ya? Yang di Osaka itu sudah dihilangkan, sudah diturunkan. Tinggal sisa yang di Odaiba. Saya pernah difoto di situ, Minasang. Kayak gede banget. Kayaknya saya sekelingkingnya juga nggak ada. Tapi Gundam nggak punya kelingking deh. Dia pakai sepatu. Keren, saya pamer ke adik saya ngeliat aku ke ini Kodaiba itu. Main Kodaiba. Ada Gundam. Tapi yang di Osaka apa di mana itu dia sudah di itu kan ya. Dia sudah dihilangkan, sudah diselesaikan. Sebentar saya pengen pamer. Tapi percuma nggak kelihatan. Nggak kelihatan ini nggak blur. Ah, ini robot. Nggak kelihatannya udah pamer aja. Soalnya saya bukan orang Tokyo, jadi saya kayak kamseupai gitu nggak tahu. Karena saya bukan orang Tokyo, saya orang kampung. Tebel di sini sampai ini, sampai mungkin selutut, sepaha. Enggak, bukan digusur, di disudahkan gitu. Saya nggak bisa jawab info LPK ya, saya nggak tahu. Kemudian saya juga nggak di endorse. Kemudian
Nihon ini Gundam ya, nanti pergi ke Gundam, terus pamer ke teman-teman. Oh, kok hilang? Ini Nihon ni omikuji to iu uranai ga arimasu. Daikichi ya koshi nado ga arimasu. Omoshiroi to omoimasu. Tameshite mitai desu. Omikuji apa ya? Saya nggak tahu omikuji. Oh iya, uranai. Hmm. Sebentar ya. Omikuji. Daikichi ya koshi nado. Omikuji. Omi. Ah, ramalan omikuji adalah ramalan acak yang ditulis pada secari kertas di kuil Shinto atau Buddhis di Jepang. Secara harfiah berarti petak suci. Kertas ini biasanya didapat dengan cara memberi persembahan terlebih dahulu, umumnya koin 5 yen karena dianggap membawa keberuntungan, dan memilih satu dari sebuah kotak secara acak, berharap ramalan yang tertulis adalah baik. Nanti minasang searching ya. Omikuji, saya juga nggak tahu, baru tahu sekarang. Shiranakata. Oke, omikuji. Ada minasang nih, ada namanya Omiai. Omiai itu kalau di Indonesia ya, dating app. Tapi kalau dating app kan secara online, swipe kanan, swipe kiri gitu ya. Tapi kalau Omiai itu live, langsung kita bertemu langsung dengan orangnya. Suka, kita swipe kanan, ya tidak suka, kita swipe kiri. Kita beneran kayak acara perjodohan itu. Omiai namanya ya. Dating app tapi bukan app asli. Kita datang ke, ada biasanya ada di pemberitahuan, kayak kita dikasih majalah jadwal OMI di kota ini tanggal sekian jam sekian, misalkan kita datang, nah di situ kita pilih-pilih jodoh. TG itu Tokutei Gino, pekerja berketerampilan khusus. Ya, menghangatkan badan. Saya sebentar lagi ya. Menghangatkan badan tuh, kita pakai minum yang anget-anget, terus AC-nya di mode Dambo, mode penghangat, pakai tempel-tempelan semacam koyo gitu. Gigi juga sakit ya. Nah, minasang sebelum ke Jepang pastikan giginya tidak berlubang. Entah itu ditambal atau dicabut, bebas. Tapi jangan berlubang. Mau tujuannya kerja, mau tujuannya kuliah, mau tujuannya liburan. Kalau untuk di musim dingin, itu sakit banget kalau misalkan giginya berlubang. Terus beruntung kepada orang-orang yang gigi bungsunya sudah jadi ya, tidak akan merasakan penderitaan selama jadi tumbuh gigi bungsu di Jepang. Gigi ya, minasang. Nah, hal tentang Jepang. Nah, ini ada artinya. Kenapa saya tulis lagi? Ini ada artinya ya. Kemudian kelebihan. Nah, watashi wa atsui samui tokoro daijobu. Saya mau di tempat panas, mau di tempat dingin, gak apa-apa. Hitori demo, chimu demo, shigoto ga dekimasu. Saya mau kerja sendiri, mau kerja sama tim, bisa. Haya oki ga dekimasu, mainichi goji ni okimasu. Saya bisa bangun cepat. Setiap hari bangun jam 5. Bangun jam 5 di Jepang sudah termasuk cepat. Karena orang saya bangun, misalkan di sini waktu subuhnya jam setengah 3, saya bangun setengah 3, terus saya cerita ke teman Jepang saya, sugoi, sugoi, muri, 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 kan. Keren, keren, saya nggak mungkin bisa gitu, nggak mungkin bisa itu. Orang habis habis ibadah kan kita tidur lagi ya, capek kan. Itsumo goesu o yarimasu. Seiri seton seiso seiketsu dan tsuke ini. 5S ya. Nanti minasang hafalkan ini 5S. Ada di bawah haknya ya. Hayaku shigoto ga dekimasu. Bisa kerja cepat. Sekinin no motteimasu.
Ryoku ga aru kara doko demo nandemo shigoto ga dekimasu. Nah, mau di mana, kerja apapun bisa. Saya orang yang cerdas. Watashi wa majime na hito de, itsumo jikan o kisoku mamotte imasu. Saya orang yang rajin. Jadi saya selalu mematuhi, mentaati waktu dan peraturan. Itsumo atarashii koto o shiritakute gambaru hito de akirame nikoi hito desu. Saya selalu ingin tahu hal-hal baru. Terus saya orangnya yang karena saya orangnya bersemangat, saya tidak mudah menyerah katanya. Itsumo taisetsu na koto ni memo o shimasu. Hal-hal yang penting selalu saya catat. Ini kelebihan-kelebihan ya minasang ambil berapa yang minasang relate dengan kehidupan sendiri. Watashi wa jikan to kisoku o mamotte iru hito desu. Kyoryoku ga dekimasu. Saya eh, orang yang patuh terhadap jikang, waktu, dan peraturan. Anzen ni ki o tsukeru koto wa itsumo yarimasu. Saya selalu menjalankan, saya selalu hati-hati itu menjalankan hal-hal secara aman. Shigoto jikan wa shigoto shimasu. Pada saat jam kerja, saya bekerja. Enggak ngobrol, enggak main HP. Itsumo shigoto wa hayaku shite, seikaku ni shite, saigo ni cheku shimasu. Selalu mengerjakan pekerjaan dengan cepat, dengan diperiksa lagi dengan benar, dan selalu diperiksa sampai akhir, dan pada akhirnya selalu diperiksa. Ini saya tidak menyarankan Itsumo Shigoto wa Hayaku ya, selalu bekerja dengan cepat, ini saya tidak menyarankan ini ya. Nanti terkadang ada beberapa orang Jepang yang mengira dia mah buru-buru kerjanya gitu. Tidak, saya tidak menyarankan itu. Kemudian, mino mawari o seiketsu ni suru hito desu. Saya selalu memperhatikan sekeliling. Tabako o suwanai no de keizai teki hito ni naru koto ga dekimasu. Saya bisa berhemat secara ekonomi karena saya tidak merokok. Itsumo ishokenmei hataraite sacho ni sasensai de shigoto yarimasu. Saya selalu ishokenmei bekerja keras. Sasensai apa? Dan melakukan pekerjaan tanpa diminta pimpinan. Nah, ini juga saya tidak menyarankan. Ada ada yang pimpinan harus dari pimpinan dulu. Kalau dia nggak ngomong, nggak boleh dikerjain. Nggak ada sih, memang semuanya gitu. Apapun harus terserah pimpinan. Minasang ini ada artinya di bawah ya. Nanti kita bahas di Tanso, kekurangan, dan Mokuteki, tujuan sampai akhir. Karena ini tinggal sedikit lagi. Nah, karena ada ininya, Minasang bisa baca-baca sendiri. Nah, saya akan buat rangkuman kalimat susunan bumpo, apa sih? Dokai. Sakubung. Apa? Sakubung bahasa Indonesianya. Karangan. Saya akan buat karangan dari bahasa Indonesia, kemudian Minasang translatekan ke bahasa Jepang sesuai dengan seluruh materi yang telah saya ajarkan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 11. 12. Pokoknya Minasang nanti tunggu ya, nanti Minasang kerjakan, saya tahu nanti kita bacakan, kerjakan, nanti kita bacakan per kalimat, satu orang satu kalimat. Saya tahu mana yang pakai AI, saya tahu mana yang pakai Google Translate, karena itu nggak akan sama kayak yang saya ajarkan. Oke, Minasang dikerjakan nanti, tapi saya buat dulu ya. Akhir-akhir ini saya sedang sangat-sangat sibuk. Oke, kita ada beberapa menit lagi, kita baca ini ya. Kalau visa engineer kerjanya ngapain? Visa engineer itu termasuk visa Gijinkoku. Kerja kantoran bisa jadi staff. Dia bisa tinggal selamanya kerja kantoran, bisa. Jadi penerjemah bisa. Liburan, kalau liburannya musim dingin, lihat dulu giginya. Nanti takutnya kumat, jadi ini, nggak bisa menikmati. Ada selimut penghangat.
Jadi dia dicolok listrik gitu. Meja ada yang ada selimutnya, terus dia ada selimut penghangat. Minasang kalau mau tahu seikatsu di Jepang, kehidupan di Jepang, minasang bisa nonton YouTube-nya Jerome. Nah, di situ. Nantilah di pertemuan terakhir saya berikan Instagram pribadi saya. Saya suka alay gitu update-update Jepang nih gitu ya. Saya juga sering share dulu kemarin saya sering share tentang pembelajaran bahasa Jepang, tapi karena akhir-akhir ini sibuk jadi saya cuma narsis, foto-foto aja. Saya juga aktif di Instagram ya, kalau ada yang mau endorse juga. Silakan ada lagi. Visa engineer teknik mesin bisa bisa kalau bahasa Jepangnya bagus bisa jadi penerjemah. Tapi kalau semisal teknik mesin bisa jadi ya engineering di mesin gitu. Kayak ini teman saya, kayak Igarashi Sang gitu, kayak bener-benerin mesin, permesinan gitu. Untuk N5 pakai buku Minano Nihongo 1 ya, 1 N5. 2 itu N4. Minasang, di-review kembali nanti ya. Saya kirimkan tugasnya, Minasang tolong dikerjakan. Lihat modul-modulnya. Mungkin kan tadi sudah dikirimkan oleh Pak Tony tentang rekaman 1 sampai 11. Nanti saya akan kirimkan materi 1 sampai 11. Jurusan kesehatan, Sensei, 1 keperawatan. Bisa jadi kaigo, bisa jadi kaigo fokushishi, bisa kerja. Tapi untuk kerja di rumah sakit sepertinya harus kuliah kesehatan di Jepang ya. Maksudnya sebagai perawat di rumah sakit, kecuali kalau perawat lansia bisa. Kalau bawa keluarga harus TG2, kaigo fokushishi, dan gijinkoku, engineering. Kalau magang tidak bisa bawa keluarga ya. Kadang gini, kalau semisal kita sudah TG, dua-duanya kita toku tegino, terus suami istri toku tegino, ternyata istrinya hamil. Anaknya bisa tinggal di Jepang, tapi setiap 6 bulan sekali visa anaknya itu diperbarui. Kuliah sambil kerja bisa. Niatnya kuliah sambil kerja atau kerja sambil kuliah. Kalau kuliah sambil kerja berarti part-time. Kalau kerja sambil kuliah berarti kuliahnya online. Jido Saseibi lulusan SMK otomotif bisa. Tapi Jido Saseibi bisa. Terus kalian S1 ambil kalau nggak N2 tidak perlu S1 juga gajinya gede kok Jido Saseibi. Karena di Jepang kan tempat orang menciptakan mobil ya. Gitu ya Minasang, penampilan. Diulangi lagi. Wanita rambutnya kebelakangkan, laki-laki bersihkan gitu. Kemudian jangan berteriak. Tidak suka berteriak. Orang Jepang tuh kaget. Artikulasinya tidak jelas. Jangan berteriak dan eh jangan ini terlalu pelan. Biasa aja, santai. Berhijab bisa berhijab. Boleh, banyak yang menerima. Giginya hilang 2, kalau di belakang nggak apa-apa, tapi kalau di depan mungkin harus disarankan menggunakan gigi palsu ya. Oke. Kuliah nyambil kerja nggak bisa, kita harus ikut visanya. Visanya visa pelajar atau visa pekerja gitu ya. Harus online kalau kerja ya. Kalau semisal kuliahnya di Jepang, misalkan di Tokyo Daigaku, kerjanya part-time di Indomaret, di itu, Seven dan lain-lain. Minasang ini sudah lewat 1 menit. Mhm. Saya kembalikan kepada Pak Tony. Terima kasih ya Minasang malam ini. Oke, terima kasih Kak Sylvia dan terima kasih sahabat kelas yang sudah hadir malam ini. Selamat malam semua. Selamat malam Arigato semuanya. Sensei. Salam Sensei. Nanti Itu kerjakan kerja tugasnya bersama. ya.